lost, but I know it's not true. I wanna Referees made strange decisions. I think the fight was on holiday. Ternyata teman-teman dari Jackmania nyanyi lagu, kita juga nggak tahu kalau belakangnya ada menyebutkan kata-kata rasis buat teman-teman petelur-telur Viking. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ada apa ini? Viral nyanyian rasis yang ditunjukkan untuk Viking saat laga Persebaya Surabaya versus Persija. Pentolan bonek mania buka suara. Seperti diketahui, saat laga Persebaya menjamu Persija di Stadion Gelora Bung Tomo dalam lanjutan Liga 1, Jumat 22 November 2024, bukan cuma bonek yang hadir di tribun, tapi juga ada Jackmania. Kehadiran Jackmania di kandang Persebaya tersebut, bahkan mendapat apresiasi dari pelatih Persebaya Paul Munster. Munster melihat bonek dan Jackmania saling menghormati tanpa terganggu situasi di lapangan. Hal ini menurut dia sangat positif untuk kedepannya. Mereka saling menghormati, apapun hasilnya. Saya senang dengan itu hari ini. Tidak ada masalah yang saya lihat dan tidak ada yang membicarakan perkelahian. Itu sangat bagus, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu. Bahkan, manajemen Persebaya Surabaya menyuarakan harapan besar agar Komdis PSSI tidak menjatuhkan sanksi terhadap bonek dan Jackmania setelah laga panas Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Tidak ada yang salah dengan akurnya para supporter di Indonesia, baik itu Jackmania, bonek, Aremania, ataupun Viking. Namun sangat disayangkan, adanya nyanyian rasis di pertandingan tersebut yang ditunjukkan untuk Viking atau pendukung Persib Bandung. Mengenai nyanyian rasis tersebut, pentolan bonek mania Cak Tesi akhirnya buka suara. Cak Tesi menyebut bahwa ia tidak tahu menahu akan adanya nyanyian rasis yang ditunjukkan untuk Viking atau pendukung Persib Bandung. Ia berharap viralnya video tersebut tidak lagi diperpanjang, dan berharap setelah ini tidak ada lagi provokator ataupun nyanyian rasis dari para supporter. Nggak nyangka juga di akhir pertandingan itu, ternyata teman-teman dari Jackmania nyanyi lagu, kita juga nggak tahu kalau belakangnya ada menyebutkan kata-kata rasis buat teman-teman petelur-telur Viking. Mohon maaf sebesar-besarnya, langsung saya stop dan akhirnya berhenti. Jadi mohon maaf, wes ayo stop provokator, stop ujaran kebencian sesama supporter, stop rasis. Kalah lawan Persib, pelatih Borneo FC sebut wasit memberikan keputusan yang aneh. Lantas, apakah itu benar? Yuk kita simak videonya. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, kecewa dengan hasil yang diraih anak asuhnya pada pertandingan tandang BRI Liga 1 2024-2025 menghadapi Persib Bandung. Seperti diketahui, Borneo FC gagal meraih poin setelah ditaklukkan Persib dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal Persib dicetak oleh Ciro Alves saat memasuki menit 36. Menurutnya, pada babak pertama penampilan anak asuhnya tidak seperti biasanya. Sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh skuad Maung Bandung untuk mencetak gol. Hasil mungkin kurang bagus buat Borneo. Dari babak pertama kita mulai permainan tapi beda dari biasa kita main, kata Peter Huistra. Memasuki babak kedua, penampilan anak asuhnya mengalami perubahan dan mampu menciptakan beberapa peluang. Namun hingga laga usai tidak ada gol balasan. Tapi babak kedua kita kembali, kita main bagus, kita ada peluang dan hasilnya kecewa buat kita. Selamat buat Persib, ungkapnya. Pada kesempatan tersebut, Peter Huistra memberikan tanggapan soal kinerja wasit. Menurutnya dalam laga tandang kali ini wasit tidak memanfaatkan teknologi VAR. Padahal, menurutnya pada pertandingan pekan ke-11 BRI Liga 1 2024-2025 ini ada beberapa momen yang seharusnya wasit menggunakan teknologi tersebut untuk mengambil keputusan. Wasit beberapa kali membuat keputusan aneh. Saya rasa mungkin VAR sedang dalam liburan di hari ini, ujar Peter Huistra. Jika melihat apa yang dikeluhkan pelatih Borneo FC, hal itu ditunjukkan saat kejadian pada menit 45 di babak pertama. Saat itu, bola yang coba dibawa Matteo Kocijan berhasil diblok pemain Borneo FC. Bola tersebut lantas memantul dan mengenai tangan Kakang Rudianto di kotak penalti. Wasit pada saat itu memang tidak mengecek VAR, namun wasit sempat berunding dengan asisten wasit di pinggir lapangan guna memastikan kejadian tersebut apakah handball apa tidak. Dari hasil rundingan tersebut, akhirnya diputuskan tidak terjadi pelanggaran dan pertandingan dilanjutkan kembali. Jika merujuk pada Law of the Game FIFA,
Tangan menempel ke badan tidak dianggap sebagai pelanggaran handball dalam sepak bola jika tangan pemain tidak aktif. Dalam situasi ini, tangan pemain tertutup atau melekat erat ke tubuhnya, seperti berada di samping badan, menutupi bagian vital, atau berada di belakang tubuh. Jadi meskipun bola tersebut mengenai tangan Kakang Rudianto, keputusan wasit yang tidak menganggap itu handsball, memang sudah benar. David Da Silva tidak cedera, tetapi diragukan tampil melawan klub Thailand Port FC. Sang pemain justru merepost selebrasi fusion yang dilakukan sendirian oleh Ciro Alves. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Penyerang Persib Bandung David Da Silva mulai kembali ke sesi latihan tim pada Minggu, 24 November 2024, usai terserang sakit hingga absen pada laga pekan ke-11 Liga 1. Walau tanpa David Da Silva, Persib mampu menang mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 1-0 pada Jumat, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebelumnya, pelatih Persib Bojan Hoda menegaskan David Da Silva tidak mengalami cedera, ia hanya mengalami infeksi sekaligus kondisi kesehatannya dipantau dalam 3 hari terakhir. Mengenai David, dia tidak cedera, dia sakit. Jadi ada sedikit infeksi dan harus berhati-hati, dalam 2-3 hari dia akan pulih dan gabung latihan, terang Hodak. Akhirnya, David Da Silva tampak menjalani latihan terpisah jelang keberangkatan tim menuju Thailand untuk melanjutkan perjuangan di AFC Champions League 2. Jadwal Port FC versus Persib akan berlangsung Kamis, 28 November 2024, di Pathum Thani, Thailand. Hoda masih belum bisa memastikan apakah penyerang yang akrab dipanggil DDS itu akan turut serta tandang ke Thailand. Semua tergantung kepada kebugarannya, di mana ia tampak sulit untuk berada di level kondisi fisik ideal pasca sakit dan tak berlatih dalam beberapa hari terakhir. Semua nanti bergantung pada kondisi kebugarannya, apakah siap untuk laga berikut. Tapi saya harap dia bisa bermain untuk laga berikutnya, ujar Hoda. DDS tidak beruntung, walau baru pulih dari cedera dan baru saja comeback mencetak gol ke gawang Lion City Sailors pada 7 November 2024, ia kembali menepi. Penyerang yang mencetak 30 gol dari 34 laga di Liga 1 musim lalu ini belum kunjung melakoni 90 menit penuh. Satu-satunya laga di mana DDS tampil 90 menit adalah pada laga pembuka Persib di musim ini ketika menghajar tim promosi PSBS Biak dengan skor 4-1. Kala itu DDS mencetak 2 gol dan belum mencetak gol lagi sejauh ini di kancah domestik. Sebelumnya, seusai laga Persib melawan Borneo FC, tampak DDS menunjukkan rasa rindunya untuk kembali merumput bersama Persib Bandung. Ia merepost ulang Instastory dari Ciro Alves yang merupakan rekan setandemnya di Persib Bandung. Ciro Alves pada saat itu mengunggah foto selebrasi fusion sendirian, seusai mencetak gol ke gawang Borneo FC. Seperti diketahui, selebrasi fusion ini adalah selebrasi andalan DDS dan Ciro Alves di musim lalu, yang biasa mereka lakukan seusai mencetak gol.